Jadi Bapak dan Ibu, singkat saya sampaikan. Nah, ingat hidayah itu datangnya unik. Secara logika, kenapa harus video Pak Haji yang datang ke handphone saya? Itu pas jam 4 subuh sebelum jam 3 Jadi subuh. nongol gitu aja video RDAY. Iya. Bukan RDAY Pak Haji. Jadi bukan RDAY awalnya. Oh, bukan Ada RDAY. orang yang mau posting. Dia ini cerita ada hutang. Oh. Ibu apa itu Pak yang punya dapat 1 triliun itu? Oh iya. Apa itu? Jadi saya lihat terus mulai penasaran, saya lihat lagi. Apa amalannya katanya? Mulai hari ini ngaji, bangun jam 12, ngaji 12 juz. Senyum 41 kali. Ya, senyum 41 kali. Senyum sampai digerut gitu. Tapi yang ada amalan yang Pak Haji sampaikan yang dari dulu saya lakukan, yaitu bangun tidur Pak Haji. Sebelum saya menginjakkan kaki saya ke tanah, saya selalu seperti itu. Jadi saya kalau bangun tidur itu Ibu, saya tidak pernah pencet handphone. Belum pernah sampai hari ini. Janganlah, nanti pencet handphone tiba-tiba tagihan pula. Udah mood 1 hari 1 malam itu. Jadi kan saya kalau bangun tidur Pak Haji, bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, Kau kasih aku umur, Kau kasih aku kesempatan bernafas, Ku kirimkan Al-Fatihah untuk diriku ini. Dan tolong Kau sehatkan anak, istriku, semua saudaraku fi dunia wal akhirat ya Allah. Tolong mudahkan hajatku, berkah hidupku, langkahkan kaki aku ke tempat yang terbaik, dan jauhkan aku dari maksiat maupun zina. Al-Fatihah. Baru saya injakkan kaki itu, itu seharian enak aja hidup tuh Bu. Jangan pernah Pak bangun tidur mencet handphone Pak. Nanti pas buka tagihan pula, itu seharian tidak mau hidup Bapak, yakin saya. Itu kepikiran terus itu hutang. Nah, jadi saya sampai sini Pak Haji, nah itulah. Dan seminggu yang lalu ini kejadian aneh lagi. Saya bermimpi dengan Pak Haji berjumpa. Bermimpi. Demi Allah saya bilang. Tepuk tangan dong. Wow. Mimpi. Saya cerita sama tim Pak Haji kalau tadi saya kesini. Itu saya langsung chat saudara saya di Bekasi, aku harus ketemu dengan Pak Haji ini. Harus ketemu. Harus ketemu, apapun kondisinya. Ucapan adalah doa. Harus ketemu. Ini ketemu. Nah, Jadi Bapak dan Ibu harus pasti terkabul. ya. Pasti lunas. Pasti cair. Pasti milik. Pasti punya. Amin. Tidak boleh ngomongnya pasti kebeli, nggak boleh. Kalau kebeli nabung, DP, ayo. Pasti punya. Tidak ada pasti kebeli. Kalau kebeli ujung-ujungnya DP, ujung-ujungnya ngumpulin, ujung-ujungnya nabung. Jangan, pasti punya, pasti cair. Amin. Nah gitu. Pasti lunas. Pasti kabul. Ya, bisa gak? Bisa. Yakin? Oke, jadi ada kata pasti. Jangan bilang Pak Haji kalau pasti bukan tak kabur. Bukan, kan ayatnya mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Nggak ada tuh ayatnya di Al-Quran, mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Nggak ada kata insya Allah. Apalagi mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Jadi nggak ada semoga. Semoga itu adanya di apotik dan rumah sakit. Semoga lekas sembuh. Separoh mati, separoh hidup. Saya tambahin yang Pak Haji bilang tadi sesuai dengan hadits qudsi. Saya Pak Haji versi terbukanya, saya versi Al-Qur'annya. Ibu tuh nggak sampaikan Pak Haji tadi. Coba bos, diterangin bos, biar tamu-tamunya takjub. Yang Pak Haji sampaikan tadi Ibu, itu semua ada dalam hadits qudsi dan saya bedah. Dan itu pelajaran SD. Apa kata Allah? Aku seperti apa yang kalian prasangkakan. Saya pernah menguji santri saya Pak Haji. Saya kan ada santri Bu. Sebelah saya hobi berkuda nih. Ini ada parit 1 meter, cuma 1 meter nih Pak. Kau lakukan dengan 3 cara. Ini orang yang sama. Ada 7 santri saya coba dengan tank yang sama. Yang pertama kau ragu melompatin 1 meter ini. Bisa enggak ya? Kayaknya enggak bisa. Dilompatin bener jatuh Pak. Yang kedua dengan cara kedua 50-50. Bisa atau enggak? Bisa nih Pak Ustadz, tapi kayaknya masuklah ke lubang. Bisa, lompat kebentur Pak, tuh bolong kakinya. Yang ketiga yang dahsyat, sekarang kau ngomong sama Allah, ya Allah ya Rob, jangankan 1 meter, 10 meter pun kalau kau izinkan pasti sampai, karena kau tak akan pernah sia-siakan hidupmu di dunia ini. Pasti bisa bilang itu, sampai ya. Tepuk tangan yang kencang dong. Semangat. Nah, sebelum saya tutup lagi Pak Haji, ini yang paling bagus. Saya kan hobi membedah Al-Quran semua.
saya nonton semua video Pak Haji. Waktu mau sini tuh lengkap saya bicarakan. Ternyata intinya cuma satu, keyakinan tingkat dewa. Nah, untuk yang Muslim tahu Al-Quran semua kan? Isinya 30 juz, ada 64.000 ayat. Dan surah terpanjang di dalam Al-Quran itu Al-Baqarah, hampir 3 juz. Ibu tahu kan Al-Baqarah bahasnya apa? Dari dosa paling kecil sampai dosa paling besar, sampai maksiat, zina, semua dibahas dalam itu. Tapi tahu di ayat terakhir apa? Sama-sama kita baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua itu akan selesai kalau kau datang kepadaku. Jelas itulah tujuan kita hidup pada hari ini. Selesai. Selesai. Kamu Kurang semangat tepuk tangannya. yang namanya hutang pasti selesai. Yang nama sakit pasti sembuh. Yang nama masalah akan tuntas. Wa inna ma'al usri yusra. Yang penting kita datang kepada Allah. Takbir. Itu coba Haji. Aku makin semangat pula saya macam ngisi dakwah saya nih. Iya. Yang namanya bunting pasti melahirkan. Yang namanya bunting pasti melahirkan. Yang namanya ML pasti berat kali bahasnya. Jadi itulah Bapak dan Ibu, semua hanya faktor keyakinan, nggak ada yang lain. Saya bisa berdiri seperti ini jumpa dengan Pak Haji karena saya yakin pasti jumpa. Amin. Harus yakin Bu, jangan pernah ada keraguan dalam hidup. Dan pesan yang paling penting yang selama saya ngalamin hidup seperti ini, saya sudah pernah mencicip semua Pak Haji, termasuk saya pernah masuk penjara. Berantem nih, bolong kanan saya bacok kepala orang belah dua, mati. Berantem, saya sudah masuk penjara Pak Haji, alhamdulillah. Cicip semua. Saya ini di dunia ini cuma mati aja belum Pak, semua udah. Nembak kaki orang bolong sudah. Saya biasa buat senti lagi Pak, duit banyak, sombong dulu tuh saya. Semiliar Pak sebulan di umur 30 tahun saya. Nah sekarang Pak, ya alhamdulillah Pak Haji, ini mohon doa. Karena tadi setelah nonton video Pak Haji, kayaknya cetek kali saya cuma pendapatan 9. Di RDA itu harus 10 miliar. Oh, aku bilang tunggu Kak, aku bilang. Nah, saya tuh merasa greget kali Pak Haji. Nah, alhamdulillah Pak Haji mohon doa dalam minggu ini saya dapat 3 miliar. harus Depan mata. harus. Nanti sudah dapat 3 miliar baru aku berani minta. Ya Allah, kayaknya kurang. Nah, bagaimana kita merasa miskin sedangkan kita terlahir dari hamba yang maha kaya? Ingat prinsip itu Bu, Allah itu tempat kita meminta. Sampai kata Allah itu, tak ada garam di rumah kau minta sama aku. Benar kan? Al-Quran loh, An-Nur ayat 44. Kau tak ada garam kau minta di rumahku, tak ada rempah-rempah kau minta sama aku. Tepat mengadu Pak. Sholat itu bukan soal sujud dan rukuknya, tapi Allah nanya, what this is your problem bro? Nah, apa masalah kau datang sama aku? Datang Pak, kalau ada masalah jangan cerita sama manusia. Kadang kita ada masalah, maka Pak Haji tulis besar-besar tuh. Itu motivasi tuh. Jangan pernah cerita dengan sesama. Punya bener Bu. Kalau ibu punya, ibu ini seringnya Pak Haji. Ada masalah, telepon, Besti, temu tek cerita. Ternyata pas ibu-ibu cerita masalah ibu dengan kawan tadi, kawan pun punya masalah. Akhirnya masalah kawan jadi masalah kita. Kalah dengan pegadaian, mengatasi masalah dengan masalah.